Kita tidak punya start yang baik di babak pertama. Menurut saya cukup banyak peluang, tapi kita tidak mampu memanfaatkan dengan baik. Tapi khusus untuk babak kedua kita harus memberi sebuah apresiasi kepada pemainnya. Tapi babak pertama harus menjadi evaluasi yang cukup dalam kepada kita karena motivasinya, ambisinya untuk keluar sebagai pemenangnya tidak nampak dalam permainan kita. Itu baru mulai terjadi babak kedua ya. Tapi babak pertama menjadi sebuah PR yang besar kepada saya dalam beberapa hari ke depan untuk pertandingan selanjutnya. Seperti Gur bilang ya, di babak pertama kita sedikit mengalami kesulitan, terutama soal pressing. Kita kurang kompak dan terlalu chemistry-nya nggak dapat satu sama lain, dan ritme yang kita rasakan sedikit lambat dan lawan bisa menekan kita di babak pertama. Ya, tapi kita harus tetap menegakkan kepala untuk pertandingan berikutnya karena masih ada 3 partai lagi dan kita masih punya peluang untuk bisa lolos dari fase grup ini. Itu anak yang punya potensi sangat luar biasa ya. Dia ada Altaf juga yang cukup baik. Ada beberapa pemain lain dari youth, tapi kelihatan dari aspek mental. Zanadin Ucil, kita panggil dia Ucil ya. Ucil punya mental yang sangat kuat. Tadi nanti staff pelatih kita bicara soal itu. Kita bicara bahwa performance dari dia bisa menjadi sebuah peringatan kepada pemain-pemain lain, dan itu juga bisa menjadi sebuah motivasi kepada anak-anak yang ada di youth, bahwa perbedaan pemain yang ada di youth dengan yang bermain di level kita ini cuma aspek mental ya. Saya rasa cuma itu saja yang bisa menjadi sebuah catatan khusus untuk dia. Pemain punya mental sangat tangguh sekali, tenang dalam bermain, dan semoga kita tidak terlalu memuji dia, biarkan dia menjalankan proses itu dengan baik supaya dia tidak melupakan diri dan dia tetap menjadi anak yang seperti saat ini. Itu yang saya selalu berpikir terhadap anak muda ya. Nanti terlalu banyak pujian, kadang mereka melupakan diri. Tapi dia akan menjadi sebuah set yang sangat berharga kepada Persis dan bisa juga untuk sepak bola Indonesia. Saya sendiri prediksi kalau suatu waktu nanti coach timnas nanti nonton anak itu, dia bisa masuk Piala Dunia musim depan di timnas Indonesia. Karena dia layak untuk itu. Semoga. Kemarin saya sudah sampaikan pada kalian ya bahwa kondisi mereka masih belum sama dengan yang lainnya. Sebenarnya seharusnya menit lebih sedikit lagi saya berikan kepada mereka ya, karena keadaan tadi memang perlu kita menambah lebih banyak power lagi. Saya masukkan mereka berdua, tapi mereka masih belum 100% untuk tampil kemampuannya. Artiga juga dia kelihatan sekali masih struggling dengan cuaca. Dia selalu mengeluh soal cuaca. Tadi kelihatan dia sudah seperti udang tadi. Kalau sudah digoreng sudah merah sekali. Tapi saya rasa dia bisa kerjasama dengan Samsul nanti dengan sangat baik ya, mereka berdua. Cuma perlu kita lebih banyak latihan. Selama latihan belum pernah ya Samsul kalian berdua. Belum pernah mereka berdua sama sekali. Makanya tadi belum kelihatan mereka saling mencari ya. Saya bicara sama dia bahwa saya tidak butuh gol kamu, tapi saya butuh bantuan kamu untuk membuat tim keluar sebagai pemenang malam hari ini. Siapapun yang cetak gol, no problem. Dan kelihatan dia tidak begitu egois. Dia ada satu momen cari Samsul, tapi umpannya tidak akurat. Beberapa momentum dia juga coba kerjasama dengan yang lain. Saya rasa terlalu dini untuk menilai mereka, tapi dengan latihan, dengan chemistry yang kita coba bangun antara mereka, semoga kita bisa manfaatkan tenaga mereka dengan baik, lebih baik lagi. Sebenarnya saya belum cek dengan dokter. Biasanya kita tunggu 1 kali 24 jam baru ada laporan dari dokter terhadap kondisi pemain ya. Tapi saya belum tahu pasti. Yang jelas perubahan pasti akan terjadi karena pada pertandingan kedua kemungkinan 2 pemain asing kita sudah bisa tampil.
ya maksimal kita punya juga jauh hari sudah ada juga, jangan takut Casul, sabar, santai aja. Dia langsung gini takut. Kamu jagoan saya di depan, aman. Dan sudah pasti seperti saya sampaikan tadi di awalnya, kita harus lakukan sebuah evaluasi terhadap performance kita di babak pertama. Saya rasa apa yang kita tampilkan dalam pertandingan babak pertama tadi, tidak mungkin saya akan melakukan kesalahan yang sama ya. Sehingga saya harus melakukan sebuah evaluasi pembenahan dalam aspek latihan maupun mungkin pergantian pemain kalau perlu. Ya, momen luar biasa dalam sore hari ini karena saya berada di tim yang punya supporter yang sangat fanatik dan mereka sangat atraktif, dan saya pikir malam ini harusnya kita memberi aja mereka kemenangan, tapi ya kita apresiasi dukungan mereka dan minta doa kepada supporter, Pasupati dan yang lain-lain, semoga ke depan pertandingan berikutnya kita bisa meraih kemenangan, bisa tampil lebih bagus lagi dan memberi sesuatu yang bisa buat kota ini dan buat supporter ini. Karena gagal kan, pasti biarkan Samsul bicara karena dia tahu alasannya. Ayo, kamu bicara aja. Apa bicara aja dalam meeting kita bagaimana biar dia tahu, no problem. Ya sebenarnya di pas meeting nama saya yang disebut pertama. Cuman kita di beberapa pertandingan uji coba terakhir Fabiano, dan saya pikir saya miskomunikasi ada miskomunikasi dengan Fabiano atau mungkin yang jalan yang lain, karena saya tidak menunjukkan gestur untuk mengambil itu karena saya pikir Fabiano lebih berhak karena dia sudah lama di sini dan mengambil penalti reguler juga di Persis Solo, dan ya lain kali saya harus lebih berani bicara, lebih mengutarakan keinginan saya dan ya untuk kebaikan tim ini sebenarnya, tapi yang jelas semua biasa ya. Gagal dalam penalti, Messi, Ronaldo biasa gagal dalam penalti. Yang terpenting kita bisa tetap menunjukkan respon yang bagus untuk pertandingan berikutnya, dan saya rasa Fabiano pemain yang hebat, pemain yang berpengalaman dan kita bisa tampil bersama-sama nanti di pertandingan berikutnya. Oke. Saya cuma tambah sedikit boleh. Sebenarnya itu semua hasil latihan. Tidak ada belakang atau depan, itu bukan dasarnya kita untuk memilih seorang pemain. Itu kita latihan ya Samsul. Tiap hari sebenarnya ada 3 algojo. Ada 3. Samsul, Fabiano, Andribo. 3 orang. Bisa saja saya bilang kamu yang ambil atau kamu yang ambil. Tapi saya selalu memberi kebebasan kepada mereka di lapangan, berkomunikasi tanpa ribut, menentukan siapa yang saat itu merasa lebih yakin dan percaya untuk ambil penalti. Tapi Fabiano, Andribo, dan Samsul algojo kita. Mereka saya memberi kebebasan untuk komunikasi karena mereka lebih tahu di dalam lapangan itu bagaimana itu. Tidak ada hubungan dengan dia harus pemain belakang atau depan, tidak. Tadi begitu selesai pertandingan, pertama dia tanya kepada saya, coach, seharusnya saya, aku bilang, ya sebenarnya kalian bertiga, tapi tidak masalah, no problem. Itu bukan sebuah kegagalan, sebuah pengalaman baru kepada kita. Saya sangat yakin seperti itu tadi dia bilang, lain kali pasti dia lebih berani. Ya, mungkin terlalu masuk wilayah Solo, sopan santun, ya, semoga Surabaya, Bojonegoro lebih joyous lagi ke depan. Ya.